Cara menghentikan perselingkuhan dengan hukum asumsi Neville Goddard. Berhentilah memeriksa HP pasangan panjenengan para sedulur. Berhentilah memata-matai lokasinya. Berhentilah bertanya, kamu ada di mana? Apakah panjenengan tahu mengapa pasangan panjenengan selingkuh? Atau kenapa panjenengan selalu takut diselingkuhi? Bukan karena dia jahat, bukan karena ada orang ketiga yang lebih cantik atau lebih kaya, tetapi karena panjenengan mengasumsikan bahwa hal itu terjadi. Nah, di video ini kita akan bedah cara radikal dari Mas Neville Goddard untuk mengunci kesetiaan tanpa drama, tanpa kontrol, dan tanpa rasa takut. Mas Neville Goddard pernah berkata demikian, dunia adalah cermin dari diri panjenengan yang terpantul keluar. Jika dunia panjenengan penuh dengan pengkhianatan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi di dalam batin panjenengan. Kita mulai dari dasar, kita mengenal konsep yang disebut everyone is you post down. Prinsip utama Neville memang seperti itu, yang artinya setiap orang dalam hidup panjenengan hanyalah pemeran yang memainkan naskah yang panjenengan tulis sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jika panjenengan memiliki asumsi dasar bahwa misalnya semua laki-laki sama saja, dia pasti akan bosan denganku. Maka secara metafisika ya, pasangan panjenengan terpaksa berperan sesuai dengan asumsi panjenengan itu. Mereka tak punya pilihan lain selain memvalidasi keyakinan panjenengan. Panjenengan harus paham ini ya. Untuk itu penting sekali kita harus mampu mengubah yang disebut self concept atau konsep diri. Sedulur, perselingkuhan itu biasanya berakar dari self concept yang rendah. Panjenengan merasa tidak cukup baik, merasa harus bersaing, atau merasa cinta itu sifatnya rapuh. Nah, Mas Neville ini mengajarkan kita untuk masuk ke keadaan yang disebut keadaan akhir atau the state of the wish fulfilled. Jadi panjenengan jangan fokus pada bagaimana caranya dia berdiselingkuh ya, bukan begitu. Tetapi fokuslah pada siapakah saya atau bagaimanakah saya jika saya adalah orang yang paling dia cintai, paling dia hargai, dan tidak pernah tergantikan. Nah, begitu. Jadi cara berpikirnya yang diubah. Panjenengan lalu bertanya, jadi gimana cara prakteknya Pak lah? Prakteknya sebagai berikut. Nomor satu, kita lakukan revisi masa lalu. Jika ada kejadian tidak enak, gunakan teknik revisi ini, yaitu bayangkan kejadian yang sesuai dengan keinginan panjenengan. Ubah memori pengkhianatan menjadi memori kesetiaan. Disetel dengan film yang baru. Lalu yang kedua, lakukan yang disebut mental conversation atau percakapan batin. Berhentilah berdebat dengan pasangan panjenengan di dalam batin panjenengan. Mulailah mendengar suara pasangan panjenengan di dalam pikiran panjenengan itu mengatakan seperti ini. Aku sangat beruntung memilikimu, Kang Mas. Ya. Atau aku sangat beruntung memilikimu, Dek. Aku bahagia sekali bersamamu. Nah, misalnya begitu. Kemudian langkah ketiga adalah menghidupi living in the end. Artinya apa? Jadi panjenengan di sini merasakan kelegaan, keplongan, ke apa ya, kebebasan dan keamanan sebagai seseorang yang telah memiliki pernikahan atau apa ya, atau hubungan yang baik, hubungan yang sakral, hubungan yang oke lah ya. Rasakan bagaimana sensasi cincin di jari panjenengan misalnya. Rasa damai saat tidur bersamanya tanpa rasa curiga sedikit pun. Hanya ada rasa saling percaya dan syukur yang mendalam. Kemudian yang terakhir nih Posdulur, bagian yang justru paling sulit tapi harus dilalui. Ini adalah bagian yang tersulit, yaitu panjenengan mesti berhenti bereaksi terhadap tiga dimensi panjenengan. Tiga dimensi itu ya realitas fisik itu, ya. Jadi jika hari ini panjenengan melihat tanda-tanda yang tidak enak, jangan bereaksi, jangan pernah bereaksi. Mas Neville mengatakan bahwa realitas fisik itu hanyalah bayangan dari asumsi masa lalu. Jika panjenengan bereaksi dengan amarah, lalu ketakutan, justru panjenengan memberi energi pada hal yang panjenengan tidak mau. Dengan demikian, panjenengan mesti tetap berasumsi pada asumsi yang baru, bahwa pasangan panjenengan itu seorang yang setia, dia milik panjenengan, katakan dia setia,
dia adalah milikku. Kita sekarang sampai pada bagian akhir dari video pendek ini, para sedulur. Pak Lang katakan bahwa kesetiaan bukan hasil dari penjagaan yang ketat banget, bukan, tetapi hasil dari kesadaran yang menetap. Saat panjenengan merasa diri panjenengan adalah hadiah terbesar dalam hidupnya, dia tidak akan punya ruang di pikirannya untuk orang lain. Karena secara metafisika tidak ada orang lain, yang ada hanya panjenengan sendiri. Ingat sedulur, panjenengan adalah sutradara, penulis naskah, sekaligus pemeran utama dari film panjenengan sendiri. Ubah naskahnya, maka filmnya otomatis akan berubah. Tetaplah berada di frekuensi penciptaan. Salam seger waras.